Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan satu buah handphone, yaitu handphone A9 2020. Handphone ini adalah handphone Oppo ya teman-teman. Kendalanya tidak bisa mengecas. Oke, kita coba terlebih dahulu apakah handphone ini benar-benar tidak bisa mengecas. Bisa dilihat, tidak ada gambar indikator petir ya teman-teman, yang menandakan handphone ini mengecas. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, kita akan coba mengganti konektor cas dari handphone Oppo A9 2020 ini. Untuk menggantinya, kita harus membongkar casing belakang ya teman-teman ya. Pertama-tama kita lepaskan terlebih dahulu konektor dari SIM-nya ya. Kita lepaskan. Seperti ini. Selanjutnya kita harus matikan handphonenya. Ingat, handphone ini kita matikan agar tidak terjadi konsleting ya. Setelah itu kita lepaskan bagian casing belakang ini. Ya, di sini ya. Bisa menggunakan cutter atau menggunakan mistar yang tipis. Oke, kita lepaskan seperti ini. Setelah itu perlu diingat, jangan langsung ditarik ya teman-teman ya. Di sini ada fingerprint, fleksibel fingerprint. Kita lepaskan bagian baut yang ada di sini. Selanjutnya kita congkel bagian penutup dari fleksibel fingerprint. Sudah terlepas, kita congkel fleksibelnya, lalu bisa terlepas seperti ini. Selanjutnya kita lepaskan baut-baut yang ada di belakang ini. Sekarang semua baut yang ada di handphone ini sudah terlepas. Lalu kita lepaskan casing belakangnya juga ya, dari sini ya teman-teman ya. Kita congkel dari sini. Oke, seperti ini. Oke, ini saya lihatkan lagi. Jadi yang kita congkel adalah casing ininya ya. Ingat ya, casing biru ini ya, tergantung dengan warna casing handphone teman-teman ya. Ini tipe A9 2020 seri Oppo ya. Oke, kita lanjutkan. Kita congkel dengan cara memutar seperti ini sampai semuanya terbuka. Jika sudah terlepas, bisa dilihat kita hanya membongkar bagian sini saja ya teman. Jadi bagian atas tidak perlu. Jadi kita bongkar bagian sini. Di sini masih tersisa ada 4 baut. 1, 2, 3, 4. Kita lepaskan. Jika sudah terlepas semua baut, kita congkel ini ya, penutup belakangnya ya, seperti ini. Kita letakkan di tempat yang aman. Nah, di sini sudah terlihat konektor dari Oppo A9 2020-nya. Kita congkel fleksibelnya pelan-pelan. Jika sudah terlepas,
Oh iya, perlu diingat teman-teman, sebelum kita melakukan pencongkelan ini, baterainya harus kita lepaskan terlebih dahulu. Jika sudah terlepas, kita lanjut lepaskan juga sinyal ya, antena sinyalnya. Congkel sudah terlepas, lalu baru kita angkat seperti ini. Oke, ini adalah konektor barunya. Yang ada karetnya ya di sini ya. Jadi ini konektor baru, ini konektor lamanya. Karetnya kita lepaskan ya, karet yang berada di jack. Kita lepaskan. Kita pasangkan di konektor yang baru. Jika sudah terpasang, kita pasangkan kembali ke handphonenya. Lalu kita pasangkan lagi fleksibelnya. Yang ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pasangkan juga antena, kabel antenanya ya, pelan-pelan. Jika sudah terpasang, kita pasangkan kembali tutup belakangnya. Oke. Kita pasang bautnya. Ada 4 baut ya teman-teman. Di sini, dan di sini juga. Dan sekarang bautnya sudah terpasang. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita pasangkan casing belakang ya teman-teman ya, ini ya. Oke, casing belakang. Lalu kita pasangkan saja seperti ini. Ya, kita tekan. Pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Tekan. Pastikan semuanya tertutup dengan rapi. Berikutnya kita pasangkan kembali fleksibel fingerprintnya. Oke, sekarang fleksibel fingerprintnya sudah terpasang. Kita pasangkan kembali tutup fingerprintnya. Oke. Selanjutnya kita pasang bautnya ya teman-teman ya. Ingat untuk casing belakangnya ditahan seperti ini ya, agar tidak putus fleksibelnya. Sekarang kita pasang semua baut yang ada di belakang ini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya percepat. Dan sekarang handphonenya sudah terpasang semua baut-bautnya. Lalu kita tutup kembali backdoor belakangnya teman-teman ya. Jika perekatnya kurang, silakan teman-teman tambah saja dengan menggunakan lem ya. Ingat, untuk lem handphone itu bermacam-macam ya, ada B7000 dan ada A7000. Silakan beli saja di toko spare part. Dan sekarang kita coba tes apakah handphone ini sudah bisa mengecas atau masih dalam keadaan tidak bisa mengecas. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada logo petir yang artinya handphone ini sudah bisa mengecas. Untuk lebih pastinya coba kita matikan handphone, lalu kita tunggu
apakah ada logo petir. Kita tunggu sebentar. Oke, mantap ya teman-teman ya. Dengan cara kita mengganti saja konektor yang lama dengan yang baru, maka handphone ini bisa mengecas kembali. Oke, sekianlah tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar lebih bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.